السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Melanjutkan pada pembahasan selanjutnya dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, yang sebelumnya kita membaca di kitab Shalah Babul Witri. Sampai hadis berapa? Babul Witri? Sudah dibaca Babul Witri? Mana? Hadis berapa sekarang? 103. 100 berapa? 23. Taib. Berarti sekarang babu akibas salah. Babu dzikri akibas salah. Atau sekarang 123? Mana yang ingat? Hadis siapa terakhir? Hadis Aisyah sudah dibaca? Mas, sudah? 121 terakhir. Ada lagi? Qaul akhar, qaul tsani, qaul tsalits. 125. Wah, 25 lagi. Antum ini akibat libur ini. Sekarang 124. Yang putri 122. Kita ikut yang putri ya. Taib. Qala al-musannif rahimahullah, al-hadits tsani wal 20 ba'da al-mi'ah. Hadis 122. An Aisyah qalat. An Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwali lail wa awsatih wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahar. Aisyah bercerita radhiyallahu taala anha bahwa setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan witir. Min awwali lail, kadang di awal, kadang di pertengahan, wa akhir, dan juga di akhir lail. Fantaha witruhu ila sahar. Dan akhir dari witir Nabi SAW adalah waktu sahar. Ini sudah mendekati fajar, subuh. Karena sahur yang sunnahnya adalah apa? Diakhirkan mendekati masuknya waktu subuh, waktu fajar. Maka waktu-waktu witir seperti yang kemarin kita sebutkan bahwa diawali dari ba'da salatil isya dan diakhiri dengan masuknya waktu fajar. Dan ini dilakukan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan fihi masail al-ula annahu yajuz an yakuna al-witru fi awwali lail wa akhirih. Kata Syekh, beliau menyebutkan bahwa dalam hadis ini boleh seseorang itu melaksanakan witir fi awwali lail, baik di awal waktunya,
wa akhir, dan di akhir waktunya. Walakin akhirahu afdal liman wathiqa minal qiyam. Tetapi melaksanakan sholat witir di akhir malam itu lebih utama bagi orang yang dia yakinlah dia bisa bangun di akhir malam. Ya, yakin dia bisa bangun di akhir malam. Sehingga itu lebih afdal. Kecuali kita sudah tidak yakin nih bangun di akhir malam, terlebih ya capek atau mungkin malam saat itu sudah larut malam, terlewat malam, maka al-afdal adalah menjadikan akhirul lail witron, sebagaimana hadis sebelumnya, ij'alu akhira al-lail atau akhira salatikum bil-lail witra. Jadikan akhir ya salat malam kalian itu adalah witir. Tapi bagi yang yakin dia bisa bangun nih ya di akhir, maka dia lebih bagus, lebih afdal melaksanakan di akhirnya. Kemudian al-hadis al-thalith wal-ishrun ba'da al-mi'ah. Selanjutnya adalah hadis yang ke-23. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'ah. Yutiru min dhalika bi khamsin. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, salat malam sebanyak 13 rakaat. Yusalli min al-lail 13 rakaat. Yutiru min dhalik bi khamsin, dan berwitir dengan 5 rakaat sekaligus. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Jadi 5 rakaat yang dilakukan Nabi itu tidak ada duduknya kecuali duduk apa? Satu kali duduk, yaitu terakhir. Illa fi akhiriha, di akhir saja. Ini jumlah 13. Sebagian riwayat Aisyah menyebutkan berapa? Mazadan Nabi sallam. Nabi tidak menambah lebih dari 11. Sini 13. Syekh mengatakan, fihi masail, dalam hadis ini ada beberapa hukum. Yang pertama, qad takunu salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail 13 rakaah. Kadang Nabi SAW salat malam itu 13 rakaat. Jadi kalau melihat hadis yang lain, Nabi 11. Hadis ini juga hadis Aisyah 13. Ats-tsaniyah, kata Syekh, wa qad yakunu witru min salatil lail bi 5 raka'atin la yajlisu illa fi akhiriha. Nabi SAW ketika melaksanakan witir pada salat ini yang disebutkan Aisyah 13 ini, Nabi SAW melaksanakan 5 witir atau 5 rakaat dan tidak duduk kecuali di akhir saja. Ini seperti yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa boleh seorang sholat witirnya 7 rakaat sekali duduk akhir. Kemudian 5 rakaat atau lebih daripada itu, 9 rakaat di akhir, duduknya di akhir saja. Ats-tsalitsah anna salatal witr yajuzu alla takun mathna wa in kanat laylayya. Anna salatal witr, bahwa salat witir itu yajuzu alla takuna mathna. Jadi salat witir disebut witir kenapa? Karena dia ganjil. Maka boleh dia mengganjilkannya dengan 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Dan dia boleh mengganjilkannya dia langsung ganjil seperti tadi disebutkan 5 rakaat. Tapi bukan kemudian dengan syafa', bukan ditutup dengan 2 rakaat saja. Kalau 2 rakaat berarti bukan witir. Tapi apa? Ya, meskipun salatul lail masna 2 rakaat, tapi diakhirinya dengan ganjil, dengan witir. Kemudian pada hadis yang sebelumnya Aisyah menyebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Bahwa Nabi SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ya. Maka bagaimana dengan Aisyah menyebutkan tadi pada riwayat yang ini berapa rakaat? 13 rakaat.
Jawabannya yang pertama, annal murada bihadzal hadits fi dzikr al-itar 13 rakaah, bahwa Aisyah menyebutkan 13 rakaat pada hadis ini, maknanya adalah ma'a rak'atil fajr. Yaitu dihitung oleh Aisyah dengan 2 rakaat fajar. Jadi sudah 11, kemudian dia apa? Setelahnya tidak lama kemudian fajar, maka Nabi salat 2 rakaat fajar. Disebutkan demikian. Karena Nabi SAW ya pernah melakukannya demikian. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan oleh Aisyah, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-lail 10 rakaatin wa yutiru bisajdah. Nabi SAW pernah salat 10 rakaat di malam hari. Kemudian diakhiri dengan 1 rakaat. Berarti berapa? 11. Wa yarka'u rakaatil fajr. Kemudian setelah itu Nabi melaksanakan 2 rakaat qabliyah fajar. Fatilka 13 rakaah. Maka itulah terhitung menjadi berapa? Menjadi 13 rakaat. Ini dalam Sahih Muslim. Kemudian selanjutnya, bahwa hadis-hadis di antara salatul lail, kemudian witir, kebanyakan dari siapa tadi riwayatnya? Dari Aisyah. Kenapa demikian? Karena Nabi melaksanakannya di rumah. Sehingga Aisyah tahu betul. Tahu betul. Dan ini yang disampaikan oleh Aisyah kepada kita. Sehingga Nabi SAW ketika menyebutkan sebaik-baik sholat selain sholat fardu di mana? Di rumah. Dan itu dicontohkan Nabi SAW. Maka pada saat bulan Ramadan, Nabi pernah melaksanakan sholat tarawih bersama para sahabat. Ya, sekian malam, 2 atau 3 malam, kemudian Nabi tidak keluar dari rumahnya. Yang pertama, Nabi SAW ingin mengajarkan bahwa ini adalah hukumnya sunnah. Karena kalau Nabi terus melakukan bersama para sahabat, maka ini dikhawatirkan akan menjadi wajib. Yang kedua, Nabi ingin mengajarkan bahwa sholat sunnah secara umum asalnya adalah di mana? Di rumah. Kecuali tadi yang dianjurkan untuk berjamaah. Seperti sholat raweh, sholat Aidain, atau memang posisi kita sedang di masjid. Mau tidak mau kita sholat di mana? Di masjid. Wahakala. Maka sebagian ulama mentanbih mengingatkan bahwa adanya sebagian orang membuat perjanjian. Nanti kumpul bersama, qiyamul lail bersama, di malam ini, malam itu, di masjid bersama-sama. Ini diingatkan oleh sebagian ulama bahwa bukan daripada contoh Nabi dan para sahabatnya. Yang mau ke masjid, fadhal di masjid. Tapi tidak kemudian dia membuat kesepakatan setiap malam kita kumpul di masjid untuk qiyamul lail di masjid, witir berjamaah di masjid. Tidak. Ya. Tapi kalau ternyata datang, sana datang, sudah salat berjamaah, boleh. Tapi bukan menjadi kesepakatan kebiasaan. Di mana menjadi kebiasaan salaf bahwa mereka menyembunyikan amal lail. Amal di malam hari, amal soleh di malam hari mereka sembunyikan hukum asalnya. Ingat hadis ketika sahabat yang tersengat kalajengking. Tersengat kalajengking. Hadis dibawakan Syekh Abdul Wahab dalam kitab Tauhidnya. Beliau mengatakan bahwa saat malam itu aku tersengat kalajengking, tapi bukan aku sedang sholat. Artinya beliau ingin menafikan bahwa saat itu aku bukan sedang sholat. Ya, saking khawatirnya. Ini yang perlu kita pelajari dari para salaf terdahulu. Terlebih ini amal lail yang itu waktu gelap, yang itu mereka bangun saat itu hanya orang-orang yang benar jujur. Kalau orang munafik dia enggak. Karena malam hari. Tapi yang jadi fitnah adalah ketika seorang menampakkan amal yang di malam hari yang harusnya dia sembunyikan kepada orang lain. Nah, ini mengkhawatirkan amaliyahnya menjadi gugur dan sia-sia. Maka lihat Nabi SAW, bisa saja Nabi sholat di masjid tidak. Wong rumahnya samping masjid kan. Padahal kalau dihitung
pahalanya lebih banyak mana? Di masjid Nabi atau di rumahnya? Hitungan pahala, ya. Tapi afdolnya tetap di rumah Nabi SAW. Padahal di saat itu para sahabat di masjid ada yang tinggal dan mereka menginap di masjid Nabi. Ahlus Sufah. Tapi tidak terlihat. Mereka meriwayatkan hadis-hadis tentang witir dan qiyamul lail Nabi. Kecuali Ramadan, ya, saat itu. Maka ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala, disampaikan kepada kita sehingga kita tahu bagaimana qiyamul lail Nabi atau witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, bab dzikri aqibas shalah. Selanjutnya adalah bab berzikir selesai salat. Bab dzikri aqibas shalah. Al-hadits ar-rabi' wal 20 ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke 124. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a as-sawti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas bercerita di sini. Anna raf'a as-sawti bidzikri, bahwa mengangkat suara untuk berzikir hina yansarifun nas minal maktubah, di saat orang-orang selesai dari salat maktubah, salat wajib, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibn Abbas, seorang mengangkat suara dengan berzikir setelah salat itu suatu hal yang sudah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Abbas, kemudian Ibn Abbas mengatakan juga, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik. Idza sami'tu, aku tahu, ya, kapan para jamaah itu selesai dari salatnya. Kapan itu? Aku tahu idza sami'tuhu, kalau aku mendengar suara zikirnya. Jadi kapan para jamaah sahabat tadi selesai salat adalah ketika mendengar suara zikirnya. Sami'tu. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, Ibn Abbas mengatakan, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Tidaklah kami mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar suara takbir. Mendengar suara takbir. Nah, ini hadis dibawakan oleh penulis yang menunjukkan bahwa setelah salat, ya, di zaman sahabat biasa mereka mengangkat suara zikir, takbir. Jadi kita akan sebutkan ini, ya, suara zikir atau takbir. Fihi masail, kata Syekh yang pertama, istihbabu dzikri ba'da shalah. Faedah dari hadis ini yang pertama adalah anjuran untuk berzikir setelah salat. Atsaniyah, yang kedua, wa yustahabbu raf'us sauti bihi, dan dianjurkan untuk mengangkat suara dengan bacaan zikir tersebut. Asing enggak mungkin bagi kita. Ini suara zikir, ya. Suara zikir. Naam. Para ulama berselisih pendapat tentang mengangkat suara zikir, ya, setelah salat. Itu takbir seperti yang tadi didengar oleh Ibn Abbas dan yang lainnya. Diketahui dari salat Nabi selesai atau belum adalah ketika sudah ada suara takbir, berarti apa? Oh, selesai salatnya. Maka ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat pertama, bahwa dianjurkan mengangkat suara untuk berzikir setelah salat. Dan ini mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah. Ya. Dan ini mengikuti apa yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang kedua dari kalangan ulama, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama, kebanyakan ulama, la yarawnal jahra. Mereka berpendapat tidak dianjurkan mengeraskan suara zikir setelah salat.
Ya. Taib. Riwayat Ibn Abbas bagaimana? Jawabannya yang pertama bahwa riwayat Ibn Abbas, Nabi dan sahabat mengeraskan zikir tadi itu, takbir setelah sholat, setelah salam, adalah apa? Ini sebagai ta'lim, sebagai bentuk pengajaran. Nabi mengajarkan, ya, sifat dzikri, cara berzikir. Sehingga Nabi mengangkat suaranya, sahabat akhirnya apa? Tahu, oh begitu cara zikirnya. Nabi mengangkat suaranya, kemudian sahabat pun mengikutinya. Hadzal ta'lim. Dan ini yang dibawakan pendapat ini oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa maksud Nabi di situ adalah untuk ta'lim, mengajarkan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Nabi mengingatkan sahabat, pelankan zikir dan doa kalian. Lirihkan suara. Sesungguhnya kalian itu sedang berdoa, ya, kepada Allah yang bukan apa? Bukan tuli. Bukan pula Allah itu tidak ada, Allah ada, Allah Maha mendengar. Maka tidak perlu diangkat suara. Meskipun zikir kita lirih, pelan, Allah mendengar. Ini dalil bahwa anjuran berzikir adalah apa? Lirih dan pelan. Dan juga ayat dalam surat Al-A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Al-A'raf ayat 205. Dan berzikirlah kalian, ingatlah Rabb kalian fi nafsik. Tidak untuk dijaharkan, dikeraskan, tapi pada diri kalian. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa dianjurkan mengeraskan zikir tetapi melirihkan doa. Karena beda antara zikir dengan apa? Doa. Zikir dengan doa. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ketika selesai sholat tetap dianjurkan, ya, untuk mengeraskan zikir di sini apa? Takbir. Seperti tadi riwayat Imam Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian imam, ya, atau makmum boleh dia, bahkan dianjurkan oleh mazhab apa tadi? Hanabilah dan Imam Ahmad, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu baru dia membaca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu dicontohkan. Adapun doanya, maka dia apa? Dia lirihkan. Ini pendapat yang ketiga. Nah, tadi disebutkan bahwa Nabi SAW ingin mengajarkan kepada para sahabat. Nabi SAW ingin mengingatkan orang yang apa? Lalai. Coba ketika setelah sholat, kemudian sebagian orang lalai, kemudian ada yang mengeraskan suara, ya, maka dia ingat, oh iya, ini saatnya berzikir ini, ya. Jadi tadzkirul ghafil wan nasi dan ta'limul jahil. Tapi berbeda kondisinya dengan, ya, mengangkat suara di zaman kita atau mungkin di negeri kita. Beda. Kalau tadi hanya apa? Takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah selesai. Setelah itu baru apa? Selanjutnya, ya, membaca zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW dengan lirih. Adapun di tempat kita atau di sebagian kaum muslimin, imamnya memimpin, ya enggak? Kemudian mengeraskan bacaan, bukan hanya dengan lisannya, tapi dengan apa? Tambahan apa? Pengeras suara. Jamaahnya ikut barengin lagi. Jadi mengangkat suaranya sudah mengganggu apa? Mengganggu jamaah yang lain sedang berzikir dan mengganggu orang yang sedang sholat karena masbuk. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah. Jadi tidak ada sahabat berjamaah, kemudian Nabi memimpin, tidak ada. Kalau kita memilih pendapat, oh boleh mengeraskan jahriyah tadi, cukup takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah selesai. Selebihnya kita lanjutkan. Berzikir masing-masing tadi. Ya, tapi bukan kemudian difahami seperti yang dilakukan oleh
sebagian kaum muslimin tadi. Orang yang sedang sholat masbuk, dia terganggu dengan suara zikir yang enggak karu-karuan. Ya, orang yang sedang berzikir yang satu dengan yang lainnya terganggu. Kadang kita lebih cepat, kadang juga dia lebih apa? Lebih cepat zikirnya. Wah, kata. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah mengangkat suara setelah sholat tadi. Bukan seperti yang terjadi pada sebagian kaum muslimin dengan mengeraskan suara dan mengganggu jamaah yang lainnya. Kemudian selanjutnya al-hadits al-khamis wal 20 ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-25. Hadis 125. An Warradin maula al-Mughirah ibn Syu'bah qala, diriwayatkan dari Warrad ini maula mantan budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Qala amla alayya Al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Kata Warrad, Al-Mughirah bin Syu'bah apa istilahnya? Minta agar aku mencatat. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah mendikte. Kemudian siapa? Warrad tadi mantan budaknya dia menulis, diimla. Surat tulisan yang akan dikirimkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dari Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah. Qal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli shalah maktubah. Surat yang di dalamnya tertulis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setiap selesai salat wajib, membaca zikir setiap selesai salat wajib. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Doa zikir itu ditulis oleh siapa? Warrad. Diimla oleh Mughirah bin Syu'bah. Dikirimkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Thumma wafattu ba'da dhalika ala Muawiyah. Kemudian setelahnya aku pun berkunjung kepada Muawiyah. Pergi kepada Muawiyah. Ya, Muawiyah di mana? Muawiyah menjadi wali Syam. Muawiyah menjadi gubernur Syam. Maka Warrad bilang, aku pun pergi berkunjung ke sana kepada Muawiyah. Qala fa sami'tuhu ya'murun nasa bidzalik, dan aku mendapati atau aku mendengar Muawiyah perintahkan orang-orang supaya membaca zikir itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca setelah salat. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima manat wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain. Berarti apa yang didengar oleh Mughirah bin Syu'bah kemudian dicatat sampai kepada Muawiyah, dikirimkan. Kemudian ketika ya Warrad sampai ke sana ternyata benar. Itu juga diamalkan oleh Muawiyah. Sunnah itu diajarkan kepada orang-orang yang ada di sana. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, kana yanha an qil wa qal. Kana yanha an qil wa qal. Dan Nabi SAW melarang untuk apa? Qil wal qal. Banyak membawa isu-isu yang tidak jelas. Katanya. Jadi termasuk daripada isi suratnya tadi adalah tentang apa? Ajaran Nabi berzikir setelah sholat. Membaca tadi doa zikir. Kemudian juga dalam risalah itu Nabi SAW melarang qil wa qal. Membawa isu yang belum jelas kebenarannya. Wa idha'atil mal. Dan Nabi melarang untuk menyanyiakan harta, membuang harta sia-sia. Wa kathrati su'al, dan Nabi SAW melarang untuk banyak bertanya. Banyak bertanya tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk memberatkan bagi orang yang menjawab. Atau tafsiran yang kedua, banyak minta kepada orang padahal dia tidak ada kebutuhan atau dia mampu untuk mencari pekerjaan sendiri. Ini tercela. Wa kana yanha an uquqil ummahat, dan Nabi sallallahu melarang yanha an uquqil ummahat, durhaka kepada para ibu.
Wa wa'dil banat. Dan Nabi melarang dari wa'dil banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena ini kebiasaan orang jahiliyah. Wa man'i wahat, wa man'in wahat. Nabi melarang seorang ya tidak memberi tapi meminta terus. Tidak memberi tapi dia meminta terus. Ini perkara yang termasuk dituliskan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan pada hadis ini, al-ula istihbab hadha du'a aqib as-salatil maktubah. Dianjurkan untuk membaca doa ini setelah salat wajib, setelah salat al-maktubah, salat wajib. Listimalihi ala tauhidillah, karena dalam zikir tersebut, doa tersebut mengandung tauhidullah wa naf'i syarik, dan mengandung nafi syarik, yaitu menafikan sekutu bagi Allah. Wa itsbatil mulki wal hamdi wal qudrati lillahi ta'ala, dan dalam zikir tersebut penetapan bahwa kekuasaan, bahwa segala pujian, bahwa segala al-qudrah, kekuasaan, kekuatan, kemampuan, segala-galanya hanya milik Allah. Wa anna kulla syai'in biyadihi, bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah. Fahuwal malikul qahar, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha segala-galanya, yang berkuasa atas segala-galanya. Makanya doa ini dianjurkan. Ini sebagai bentuk iktiraf, pengakuan kita di hadapan Allah bahwa kita lemah. Yang maha berkuasa adalah Allah. Maka kita menetapkan tauhid bagi Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Dialah Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala kuasaan, kerajaan, pujian hanya milik Allah. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Allahumma la mani'a lima a'tait. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan kalau engkau memberi. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa menahan. Ya, siapa yang manusia berkumpul semuanya untuk menahan? Tidak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak untuk memberi. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada yang mampu memberi kalau Allah sudah menahan. Contoh saja, hujan, pemberian dari Allah. Manusia berkumpul semua untuk menahan, tidak turun hujan, mampu? Tidak mampu. Tidak mampu. Ya, Allahumma la mani'a lima a'tait, wala mu'ti lima mana'at. Wala yanfa' dzal jaddi minkal jadd. La yanfa' al-jadd minkal jadd. Orang yang kaya dengan kekayaannya tidak ada bermanfaat di hadapanmu ya Allah dengan kekayaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan lebih kaya. Ini zikir yang dianjurkan untuk dibaca. Kemudian tsaniyah yang kedua, an-nahyu an hadhil khisalidz dzamimah lima fasidha ad-diniyah wa dunyawiyah. Larangan, ya, dalam hadis ini larangan dari sifat-sifat tercela. Tadi sifat-sifat tercela tadi disebutkan, ya. Seperti apa? Qil wal qal, idha'atil mal, kathrati su'al, huquqil ummahat, wa'dil banat, ya. Ini adalah sifat-sifat tercela. Kenapa? Lima fasidha ad-diniyah wa dunyawiyah. Sehingga dilarang oleh Nabi karena ini akan merusak kehidupan dunia dan kehidupan akhirat seorang. Ini mafsadahnya besar. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Ats-tsalitsah, yang ketiga, at-ta'alluqu billahi wahdah li'annahu al-mani'ul mu'ti. Wajib bagi setiap hamba untuk menggantungkan diri hanya kepada Allah saja. At-ta'alluq billahi wahdah. Wajib untuk menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Li'annahul mani'ul mu'ti. Dialah Allah satu-satunya yang bisa menahan dan satu-satunya yang bisa memberi. Hanya Allah tabaraka wa taala.
Maka kita menggantungkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mengatur segala-galanya. Ketika seorang hamba menggantungkan dirinya kepada Allah, maka dia akan tenang, dia akan bahagia, dia tidak akan kecewa. Tapi kalau seorang menggantungkan kepada manusia yang lemah, maka dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Tapi kepada Allah dia tidak kecewa. Ketika kita berdoa, kita yakin Allah mendengar doa kita. Kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Kita berdoa. Dan terus berdoa. Bahkan apa? Merengek dalam doa. Merengek dalam doa. Tapi kemudian Allah tidak memberi apa yang kita minta. Secara zahir, saat itu tidak memberi. Kita tidak kecewa. Kenapa? Karena doa kita sudah dihitung ibadah oleh Allah. Dan kita yakin, kalau Allah tidak mengabulkan saat itu, Allah simpan. Allah akan ganti dengan yang lebih baik, atau Allah akan berikan nanti di akhirat jauh lebih besar lagi. Jadi tidak ada kecewanya. Tapi coba kita minta manusia. Tidak diberi, kecewa kita. Sudah kecewa, tercela. Ya, wahakadha. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا سَأَلْتُمُوَهَا فَلْيُكْثِرْ. Kalau engkau meminta kepada Allah, perbanyak mintamu. Kenapa? Karena kita mintanya kepada Allah. Tapi kalau kita minta kepada manusia, jangan banyak-banyak, dia marah nanti. Ya, dia marah. Tapi kepada Allah, maka minta dan perbanyak permintaan kita. Nah, wallahu azan dulu ya. Baik, kita melanjutkan hadis terakhir dari bab ini, bab dzikri aqibis shalah. Al-hadits as-sadis wal 20 ba'da al-mi'ah. Hadis ke-126. An Sumayy maula Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. An Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sumayy. Sumayy mantan dari budaknya Abi Bakar ibn mantan dari budaknya Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Sumayy meriwayatkan dari Abi Salih As-Samman. Abu Salih seorang tabi'i meriwayatkan dari Abi Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah bahwa fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, mereka datang kepada Nabi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang pemilik harta, ahli duthur, mereka bisa sampai pada derajat yang tinggi dengan hartanya. Mereka bisa mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat surga. Ya. Faqala wa ma dzak? Kemudian Nabi balik bertanya, ada apa kalian? Memangnya kenapa dengan orang kaya? Qalu, maka para sahabat ini mengatakan, yusalluna kama nusalli, ya Rasulullah. Lihat mereka orang-orang kaya, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumun kama nasum. Orang-orang kaya itu mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaqun. Nah, ini yang mulai membedakan. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, wala natasaddaq. Sedangkan kami tidak mampu untuk bersedekah. Tidak punya harta untuk bersedekah. Sudah, berarti mereka punya apa? Kelebihan di sini. Wa yu'tikun wala nu'tik. Orang kaya bisa membebaskan budak dengan hartanya. Pahala besar. Sedangkan kami tidak bisa membebaskan budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Nabi melihat nih para sahabat semangat. Ya. Tapi karena mereka merasa ada yang lebih daripada mereka. Dan ini boleh seorang mengatakan demikian. Kenapa? Ini hasad tapi ghibtah. Hasad yang baik. Hasad yang baik yang dibolehkan. Ya Allah, dia bisa bersedekah karena punya harta. Kami juga pingin seperti itu ya Allah.
Maka Nabi SAW mengatakan, "Afalu a'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum?" Maukah kalian aku ajarkan dengan sesuatu yang kalian itu bisa bisa mengejar ketinggalan kalian dari mereka, dari orang-orang kaya tadi. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian lebih dahulu bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdhala minkum, dan setelah itu tidak ada yang lebih utama daripada kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali kalau ada orang yang melakukan amalan seperti yang kalian kerjakan. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat tersebut, ya, para sahabat semangat. Tentu ya Rasulullah, kami mau. Amalan apa itu yang bisa mengejar orang-orang kaya tadi, dan kita bisa lebih dahulu daripada orang-orang setelah kami? Qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salah 33 marrah. Kata Nabi, amalannya adalah, ini ada orang kaya nggak? Dengar nggak ini? Dengar, kalah lagi kita. Kata Nabi, hendaknya kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai sholat kalian sebanyak 33 kali. Tasbih, subhanallah 33 kali. Takbir 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Ini amalan kita bisa mengejar, ya, amalan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Tapi orang-orang kaya yang dia bersedekah. Orang-orang kaya yang dia gunakan hartanya di jalan Allah. Ya. Maka kita bisa mengejar mereka dengan amalan itu. Qala Abu Saleh. Maka Abu Saleh Samman tabi'in tadi bercerita, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang fuqara'ul muhajirin, mereka pun setelah pulang mendapatkan tadi amalan tadi. Udah bahagia mereka pulang. Kemudian mereka balik lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu lagi. Faqalu ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Subhanallah. Orang-orang fuqara muhajirin datang lagi kepada Nabi ngadu. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya mendengar amalan tadi ya Rasulullah. Ya. Qala sami'a ikhwanun ahlu amwal bima fa'alna. Orang-orang kaya dari saudara kami ternyata mereka dengar dan melihat apa yang kami kerjakan dari amalan itu ya Rasulullah. Fafa'alu mithlah. Mereka pun ikut mengerjakan sesuai dengan apa yang kami kerjakan tadi. Jadi apa? Tetap nggak mau kalah, ini gimana caranya ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam ya menenangkan para sahabat ini. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti itu memang orang kaya yang dia mendapatkan karunia Allah. Dia bisa beribadah dengan hartanya dan juga bisa beribadah dengan amalan yang diajarkan Nabi SAW. Karena tidak semua orang kaya bisa menjamak dua ibadah itu tadi. Ya, maka dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Dan ini nasihat Nabi terakhir ini menjadi kunci utama untuk menghilangkan hasad apapun. Kalau ada terbesit hasad kepada saudara kita, oh dia lebih hebat dari ana. Oh dia lebih kaya. Oh dia lebih. Ada hasad. Ingat ayat dan ingat hadis Nabi. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka kalau kita ingat itu sudah tenang kita. Tenang kita. Kenapa? Karena bisa jadi kalau Allah titipkan kepada kita seperti yang Allah titipkan kepada dia, bisa jadi kita malah bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi kita bermaksiat kepada Allah. Maka cukup bagi kita, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wah, si fulan Masya Allah dia punya keturunan, dia belum dikasih keturunan sama Allah. Sudah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Oh, si fulan Masya Allah anaknya soleh-soleh, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Oh, si fulan punya, ya, ketahuan tuh, isyarat dua katanya. Ya sudah, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Bisa jadi kita belum diamanai oleh Allah. Sudah, lebih tenang kita. Kemudian, qala Sumay, kata Sumay ini, maula, mantan budak ini mengatakan, fahaddatsu ba'dha ahli bihadzal hadis. Kata Sumay ini, maka aku pun menceritakan kepada keluargaku hadis ini.
قال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. Ya, menceritakan hadis ini ya kepada keluarganya. Jadi tidak cukup hanya pada dia, diajarkan kepada keluarga, diajarkan kepada teman-temannya. Coba bayangkan. Hadis ini, amalan ini kalau kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita, ya, kemudian mereka mengamalkan hadis ini. Setiap kali mereka berzikir, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, kita juga dapat pahala yang sama. Setiap lantunan zikirnya kita mendapatkan pahala yang sama. Ya, faraja'tu ila Abi Saleh fa dzakartu lahu dzalik fa akhadha bi yadi qul Allahu akbar. Nah, Sumai ketika menceritakan kepada keluarganya, dia ada sedikit kesalahan lafaz. Ya, maka aku pun datang kembali kepada Abu Saleh Samman tabi'in tadi, kepada gurunya. Fa dzakartu lahu dzalik, maka aku ceritakan hadis yang tadi, tasbih 33, ya, tahmid 33, takbir 33. Maka Abu Saleh Samman mengambil tanganku, memegang tanganku. Faqal, qul Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugha min jami'ihin 33. Jadi Nabi ya mengingatkan sahabat fuqara muhajirin tadi dengan lafaz, bacalah kalian apa? Takbir, tasbih, tahmid sebanyak 33 kali. Jadi setiap itu lafadznya ya berbeda, tapi intinya sama. Inti maknanya apa? Sama. Anjuran untuk membaca ya tasbih, tahmid, takbir. Tetapi Abu Saleh mengingatkan, bacalah takbir, bacalah tasbih, bacalah tahmid sebanyak 33 kali. Nah, di sini ya, zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, na'am, dzuburi kulli salah, setiap selesai salat. Apakah ada cara lain? Na'am, ada cara lain. Dalam sebagian riwayat Nabi mengajarkan, ya, dalam sebagian riwayat Nabi mengajarkan, setelah salat wajib boleh dia memilih zikir. Yang sifat pertama tadi 33 kali, 33 kali, 33 kali, ya. Riwayat yang kedua sebanyak 25 kali, 25 kali, 25 kali. Riwayat ketiga 10 kali, 10 kali, 10 kali. Semuanya boleh dipilih, diamalkan. Ya, semuanya boleh dan diamalkan. Maka mana yang lebih afdal dipilih? Kalau seandainya kita buru-buru nih, nggak bisa lama duduk setelah sholat, ya sudah pilih yang berapa? 10, 10, 10. Oh ada waktu, masih bisa, sudah pilih yang. Tetapi ingat, jangan sampai kita dengan berzikir malah tidak dapat apa-apa. Ada tidak orang berzikir tidak dapat apa-apa? Ada. Apa? Bukan zikir namanya. Ada tidak? Jadi tidak karuan. Dah. Mending dia 10 tapi dia benar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Ini bukan sedang balapan, bukan. Kita sedang berzikir, memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Memuji Allah. Maka jangan, karena buru-buru untuk mengejar, kalau memang buru-buru mengejar, ambil yang 10. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kadang sebagian kita ya ingin cepat selesainya. Bukan cepat selesainya, kita sedang memuji Allah. Kita sedang berzikir kepada Allah. Ya. Wah, kata. Kemudian fi masail. Faedah dari hadis ini yang pertama, raghbatus sahaba fil khair wa tanafusuhum bil a'mali salihah. Semangat para sahabat dalam kebaikan, dan mereka saling berlomba-lomba dalam beramal saleh. Sahabat ini punya kelebihan di sini. Mereka ingin juga yang sama. Sahabat ini punya kelebihan, mereka ingin yang sama. Jadi ketika mereka mendapati ada yang lebih daripada mereka dalam kebaikan, mereka bukan down, tapi malah mereka apa? Ingin mengejar. Ingin mengejar. Bagaimana untuk bisa menyamai mereka? Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ya Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbu Rasulullah
Wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Aku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Tapi mudah-mudahan dengan kecintaanku ini, aku bisa bareng dengan mereka. Karena Nabi mengatakan apa? Al-mar'u ma'aman man ahabba. Orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Tsaniyah, fadlu hadha dzikri al-madhkur fil hadits haitsu innahu sababun fi sabqi man yaqulu fi thawab. Keutamaan zikir ini tadi yang diajarkan Nabi SAW, karena sebab itu seorang bisa lebih apa? Lebih terdepan dalam amal solehnya, lebih banyak pahala yang dia akan dapatkan, dan dia bisa ya menyamai orang-orang yang melebihi kita dari sisi harta yang dia infakkan di jalan Allah. Tsalitsah, fadlul infaq fi sabilillah wa annahu sababun fi raf'id darajat. Yang ketiga adalah hadis ini tentang keutamaan berinfak di jalan Allah. Bahwa infak di jalan Allah adalah sebab raf'id darajat, seorang diangkat derajatnya di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka ya banyak pintu-pintu kebaikan amal saleh ya yang bisa dilakukan. Ketika kita tidak bisa dengan harta, maka kita bisa dengan lisan kita. Tidak bisa dengan amal saleh qiyamul lail, kita bisa amal soleh yang lainnya. Makanya akhlak yang mulia yang dilakukan, yang dijadikan hiasan oleh seorang hamba ketika dia berakhlak yang mulia, lisannya, amaliyahnya, akhlak yang mulia, maka pahalanya seperti pahala siapa? Seperti pahala orang yang qiyamul lail di malam hari, dan seperti pahala orang yang shaim di siang hari. Ini banyak amal soleh. Kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita, sedekah dengan senyum kita. Tabassumuk fi wajhi akhik laka shadaqah, dan terus. Jadi banyak pintu-pintu kebaikan tadi. Tapi kalau ada orang yang lebih daripada kita, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis-hadis yang telah kita baca dan kita dengar ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ditanyakan? Cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.